Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi razaqna bi Ramadan wa syarra'a lana as-siyam linakuna minal muttaqin haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi tahun ini. Keberadaan kita pada bulan Ramadan adalah hal yang sudah selayaknya kita syukuri, haqqo syukur. Bagi kita kaum muslimin yang berada di Indonesia, Ramadan kita berarti bahwa kita berpuasa pada kondisi yang normal-normal saja, dengan lama puasa siang hari yang normal pula. Ini tentunya sangat berbeda dengan puasa saudara kita yang berada pada bulan bumi yang lain, yang barangkali kebetulan masuk musim panas, yang harinya cenderung lebih panjang dibanding di negara kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dunia akademis kita selalu didorong untuk melakukan yang sering kita sebut dengan benchmarking, demi mendapatkan inspirasi dan semangat untuk menjadi lebih baik. Pada kesempatan Ramadan ini, tidak salah kiranya jika kita juga berusaha untuk melakukan benchmarking sehingga kita mendapat lebih banyak energi mental spiritual untuk menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Benchmarking ini intinya kita melakukan komparasi-komparasi untuk mendapatkan hal-hal positif. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan mencoba mengkomparasikan diri kita, kondisi diri kita sebagai kaum muslimin Indonesia dengan saudara kita kaum muslimin misalkan yang hidup di Eropa. Saudaraku rahimakumullah, kita tentu masih ingat bahwa masuknya Islam di Eropa bermula dari ekspansi dinasti Umayyah ke kawasan Iberia pada awal abad ke-8. Kawasan ini terdiri atas Andalusia atau Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian wilayah Prancis. Meski kemudian Islam mengalami keruntuhan dan kemerosotan di Eropa, Islam tetap saja mewariskan jejak-jejaknya di benua biru ini. Bahkan tahun-tahun belakangan ini jumlah penduduk Muslim di benua biru ini mulai merangkak naik. Saudaraku rahimakumullah, menurut penelitian Pew Research Center, jumlah penduduk Muslim di Eropa meningkat pada pertengahan 2010 hingga pertengahan 2016 misalnya. Jumlah kaum muslimin di Eropa meningkat dari 3,8% menjadi 4,9%, atau dari 19,5 juta jiwa menjadi 25,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2050 mendatang, populasi kaum muslimin di benua biru ini diperkirakan insya Allah meningkat hingga 11,2% atau lebih, bergantung misalnya pada seberapa banyak migrasi kaum muslimin yang diizinkan ke Eropa. Jika migrasi dihentikan pun di masa mendatang, diprediksikan insya Allah kaum muslimin tetap akan meningkat sekitar 7,4%. Peningkatan tersebut diduga ya karena kaum muslimin di benua biru ini jauh lebih muda dan memiliki lebih banyak anak dibanding warga Eropa lainnya. Alhamdulillah bahwa kita memiliki dorongan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbanyak keturunan. Jadi ya menurut data sekitar 50% dari kaum muslimin di kawasan Eropa itu berada pada usia sekitar 30 tahun. Jadi masa-masa produktif. Saudaraku kaum muslimin, jumlah kaum muslimin di Eropa ini tentu masih jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah kaum muslimin di negara kita, Indonesia.
Kondisi demikian cenderung menghadirkan tantangan yang lebih banyak dan lebih serius bagi kaum muslimin di Eropa. Kita tentu mendengar berita-berita yang negatif tentang kaum muslimin di Eropa oleh orang-orang non-muslim. Itu bagian dari tantangan yang ada. Tantangan yang lain misalnya tantangan akses pada makanan-makanan halal. Meskipun misalkan seperti di Eropa itu juga sudah ada sejenis Islamic Center yang juga mengurusi urusan halal, tapi secara umum itu makanan halal masih menjadi bagian dari tantangan. Tantangan yang lain misalkan tantangan terhadap akses pada tempat yang dapat digunakan untuk beribadah, tantangan akses pada jam untuk beribadah di jam dan tempat kerja misalkan. Sehingga kita juga temui pada komunitas kaum muslim tertentu di negara-negara barat, di Eropa termasuk, ibadah salat Jumat itu harus diadakan 2 kali untuk dapat mengakomodasi jam kerja yang berbeda-beda dari para jamaah. Saudaraku, kondisi demikian tentu perlu kita jadikan bahan renungan komparatif kita, khususnya bagi kita kaum muslimin yang berada di Indonesia, sehingga kita dapat memupuk rasa syukur yang lebih baik. Kita dapat merasakan bahwa tantangan yang kita hadapi dalam menjalani Ramadan ini tidak seberat kaum muslimin di belahan bumi yang lain, semisal yang pernah kami alami sendiri. Misalkan ketika menjalani puasa Ramadan pada musim panas di negara Rusia dengan lama hari sekitar 19 jam kala itu. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia, marilah kita jalani Ramadan di negara tercinta kita ini dengan penuh rasa sukacita, sehingga lantunan tarannum tentang Ramadan laitaka dauman qarib sebagaimana yang dilantunkan oleh saudara kita Mahir Zain merupakan sesuatu yang benar-benar berasal dari lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga kita menjalani rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan ihtisaban, sehingga kita dapat meraih derajat takwa. Saudaraku kaum muslimin di Indonesia khususnya, mudah-mudahan refleksi singkat kita dapat menghadirkan rasa gembira kita dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Ramadan laitaka dauman qarib. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.